Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi hari ini kita masuk materi yang Ibu ajarkan pertama kali adalah sistem rangka ikan. Ya tentu saja ikan itu tersusun dari beberapa rangka-rangka yang menopang bagian-bagian tubuh di dalam tubuh ikan seperti layaknya manusia. Nah, di sini Ibu akan ajarkan apa sih rangka-rangka yang ada di ikan, kemudian apa sih fungsi rangka pada ikan, kemudian ada dua pembagian jenis rangka ikan. Nah, Ibu masuk ke fungsi rangka ikan. Nah, fungsi rangka ikan di sini sama halnya dengan fungsi rangka manusia, di mana fungsi rangka ikan yang pertama itu untuk menegakkan tubuh ikan. Kemudian menunjang atau menyokong organ-organ tubuh pada ikan. Jadi rangka juga akan melindungi bagian-bagian dalam tubuh ikan seperti yang sudah diajarkan sama Bapak Mustaqim. Ada sistem pernafasannya, ada sistem organnya, baik itu jantung, paru-paru. Nah, rangka ini yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam dari tubuh ikan. Kemudian melindungi organ-organ tubuh penting. Nah, tadi seperti yang Ibu jelaskan seperti jantung. Jadi rangka akan melindungi organ-organ penting tersebut. Kemudian pembentukan butiran darah merah sama halnya pada manusia. Nah, manusia juga pada tulang ikan atau rangka tubuh itu berfungsi untuk membentuk butiran darah merah. Nah, jadi ada 4 hal yang paling penting dalam fungsi rangka ikan. Yang pertama menegakkan tubuh, menunjang atau menyokong organ-organ tubuh, kemudian melindungi organ-organ tubuh dengan pembentukan butiran darah. Nah, kalian harus ingat itu ya. Yang kedua, selanjutnya itu adalah ada 2 jenis tulang pada ikan. Ada ikan bertulang sejati dengan ikan bertulang rawan. Nah, ikan bertulang sejati atau disebut juga dengan elasmobranchi yang terdiri dari tulang rawan, sedangkan Osteichthyes terdiri dari tulang sejati. Nah, tulang Osteichthyes awalnya terbentuk dari tulang rawan, kemudian materinya menjadi tulang sejati dalam bentuk khusus melalui proses asifikasi. Nah, untuk membedakan tulang sejati dengan tulang rawan ini, elasmobranchi dengan Osteichthyes ini, kalian lihat kalau ikan bertulang sejati maka rangkanya lebih lengkap dibanding dengan ikan bertulang rawan. Nanti Ibu akan jelaskan apa-apa saja sih jenis ikan tulang-tulang yang ada di tulang ikan sejati. Nah, ini ada bentuk-bentuk tubuh ikan. Kalian pasti sering melihat ikan kalian makan ataupun kalian pergi ke pasar. Ada ikan yang disebut dengan ikan non bilateral simetris atau bagian tubuh kanan ataupun kiri ikan tersebut tidak secara simetris atau tidak seimbang. Kemudian ada yang berbentuk seperti torpedo, atau lebih berbentuk seperti berbentuk lonjong. Contohnya ikan tuna. Kemudian ada yang berbentuk pipih seperti ikan mas, ikan mujair. Nah, itu disebut ikan yang berbentuk pipih. Sedangkan ada yang berbentuk seperti picak, seperti ikan bete-bete. Dia lebih tipis dibanding dengan ikan yang berbentuk seperti ikan pipih. Kemudian ada berbentuk seperti ular. Contohnya ikan sidat, belut. Nah, itu bentuk-bentuk tubuh ikan ya. Kalian harus hafal. Kemudian ada berbentuk seperti benang. Contohnya pada famili Nemicetidae. Kemudian ada yang berbentuk seperti bola. Contohnya pada ikan buntal. Kemudian berbentuk seperti pita, ada di Trichuridae. Kemudian berbentuk seperti lele, yaitu pada jenis Pangasidae. Nanti kalian bisa cari atau searching di Google sendiri bagaimana sih contoh-contoh jadi famili-famili tersebut dan bagaimana sih bentuk-bentuk dari ikan-ikan tersebut. Oke. Nah, ini yang Ibu maksud tadi ikan tulang sejati. Jadi kalian harus tahu bahwa bentuk ikan atau tulang ikan itu terdiri atas 3, sama halnya pada manusia, terdiri atas kepala atau biasa disebut dengan caput. Kemudian ada bagian badan, bagian kepala atau biasa disebut dengan caput.
kemudian bagian kepala, badan atau biasa disebut dengan trunkus, dengan bagian ekor atau disebut dengan bahasa latinnya adalah caudal. Oke, jadi ada tengkorak, ada tulang belakang, ada rongga mata, rongga insang, tulang rusuk, sirip punggung, sirip belakang, sirip perut, sirip dada, dan sirip ekor. Nah, ini sistem rangka ikan dibagi atas 3. Ada rangka aksial atau bagian kepala tadi, kemudian rangka visersal, kemudian ada rangka apendikular. Oke, di sini Bu jelaskan bahwa rangka aksial terdiri atas 2, yaitu tengkorak, kemudian tulang punggung dan tulang rusuk. Nah, nanti Ibu akan jelaskan apa saja. Nah, ini tengkorak ikan. Kalian seharusnya kalau ini bukan lagi pandemi, maka kalian akan langsung praktikum di laboratorium. Kalian akan melihat secara langsung apa sih bagian-bagian dari kepala. Intinya di bagian kepala pastinya ada mulut, baik itu rahang atas dengan rahang bawah. Kemudian ada hidung, kemudian ada mata, kemudian ada insang, ada penutup insang atau disebut dengan operculum. Nah, itu bagian-bagian inti dari tengkorak ikan bagian ke kepala. Nah, ini rangka aksial tadi, tengkorak yaitu perkembangan embrionik tengkorak ikan yang berasal dari 3 sumber. Ada chondrocranium, yaitu pembungkus otak yang mulanya berasal dari tulang rawan diganti menjadi dengan tulang sejati. Biasanya kalau kalian makan ikan, siapa tahu ada yang suka makan bagian kepalanya, biasa bagian atas itu adalah bagian chondrocranium, yaitu bagian yang melindungi otak ikan. Kemudian dermocranium, yaitu tulang tengkorak yang asalnya dibuat dari sisik yang berfungsi dalam dermis, kemudian bersatu dengan chondrocranium sebagai bahan dari tengkorak. Kemudian ada splancocranium, yaitu tulang tengkorak yang berasal dari rangka visersal dan kebanyakan kelak menjadi tulang pipi pada tengkorak atau bagian dari tulang operculum atau penutup insang. Nah, tulang punggung dan tulang rusuk. Tulang punggung berkembang dari skeletoima yang terdapat di sekeliling notokoda dan batang syaraf. Tiap-tiap pasangan skelotema berkembang menjadi 4 pasang rawan yang disebut dengan arkulia. Nah, seharusnya kalau kalian bisa praktikum nanti, kalian akan membuka bagian rangka ikan, kalian akan lihat bagian-bagian tulang rusuk. Sama halnya dengan manusia. Ada sejati, ada 13, kemudian lanjut tulang rawan. Nah, sama halnya pada ikan, dimana ikan juga memiliki tulang rusuk, dimana ada 4 pasang tulang rawannya. Kemudian basi dorsal, yaitu artikulia yang terletak di atas notokorda dan yang di depan akan berkembang menjadi cucuk neural dan basi ventral. Basi ventral di mana akan berkembang menjadi cucuk hemal. Di sini basi dorsal itu bagian atas atau bagian dari punggung ikan. Nah, ini basi dorsal tadi ada 2 macam tulang punggung, kalian bisa baca sendiri. Ada monopodli, ada dipopodli. Mono berarti satu tulang satu bagian punggung. Kemudian ada juga dipo berarti 2. Maka di sini dipo ada 2 ruas tulang punggung. Jadi ada yang memiliki hanya 1 monopodli, 1 ruas tulang punggung. Kemudian ada juga yang ikan yang memiliki 2 ruas tulang punggung atau disebut dengan diplopodli. Oke. Tulang punggung di badan berbeda dengan di ekor. Tiap-tiap ruas di badan dilengkapi oleh sepasang tulang rusuk kiri dan tulang rusuk kanan. Jadi ikan itu memiliki tulang rusuk yang saling berhadapan. Oke. Nah, ini contohnya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini yang Ibu perjelas ini adalah tulang rusuk ikannya. Nah, ada yang 2 tulang rusuknya, kemudian hanya ada yang
sejajar saja, hanya satu tulang rusuk. Nah, kalian bisa lihat sendiri kalau kalian makan, contohnya kalau ada tulang rusuk ikan mas ya, kalau kalian lihat cuma ikan mas yang memiliki dua tulang rusuk yang saling sejajar. Kemudian kalau hanya satu, biasanya kalau kalian makan ikan tembak, ikan lele, dia hanya satu bagian dari tulang rusuknya. Nah, itu perbedaannya tulang rusuk dari ikan. Jadi ada dua, juga ada yang berbentuk hanya satu. Ini bagian-bagian dari tulang rusuk dengan bahasa Latinnya. Kalian bisa baca sendiri. Ada centrum atau bagian tengahnya, ada neural, kanal dengan archnya. Nanti Bu ajarkan apa-apa saja itu bagian-bagian kanal ataupun sentrumnya. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu rangka Visceral. Oke. Nah, rangka Visceral adalah tulang yang menyokong insan dan mengelilingi farinks. Oke. Yang terdiri dari 7 lengkungan insan, 2 lengkungan insan pertama yang merupakan bagian dari tulang tengkorak, dan 5 lainnya berfungsi sebagai penyokong insan. Jadi rangka Visceral itu adalah rangka yang menyokong bagian dari insan. Nah, contohnya apa rangka Visceral? Kalau kalian lihat di bagian kepala ikan ada penutup dari insan agar melindungi insan tersebut tidak cedera, karena itu adalah alat pernafasan dari ikan, maka disebut dengan penutup insan atau operculum. Oke, Ibu lanjut yang ketiga, itu rangka apendikular. Nah, ini adalah rangka-rangka penting. Rangka apendikular adalah tulang-tulang penyokong dan penyerap dan perekap sirip. Nah, di sini ada terdapat macam-macam sirip. Ada 2, yaitu sirip tunggal dengan sirip berpasangan. Nah, kalau sirip tunggal berarti dia hanya terdiri dari satu sirip, yaitu sirip punggung, hanya ada satu. Kemudian sirip ekor pasti hanya ada satu sirip ekor. Kemudian sirip dubur. Oke, jadi ada 3 sirip tunggal. Yang pertama sirip punggung, kemudian sirip ekor dengan sirip dubur. Sedangkan sirip yang berpasangan pastinya ada sirip perut. Oke, kemudian yang kedua ada sirip dada. Oke, jadi yang berpasangan itu sirip dada dengan sirip perut. Oke. Nah, di sini Ibu jelaskan sirip tunggal atau sirip punggung terdapat pada ikan-ikan kelas Cordenties yang disokong oleh keping-keping tulang rawan yang disebut rawan basal dengan rawan radial. Yang kedua yaitu sirip berpasangan, yaitu ada 2, sirip dada dengan sirip perut tadi. Kalian bisa baca bahwa sirip dada disokong oleh tulang galang bahu, sedangkan sirip perut disokong oleh tulang rawan pelvik. Oke, ini contohnya sirip dada dengan sirip perut. Nah, ini yang di atas ini sirip dadanya. Sirip dada berarti sejajar dengan operculumnya, sampai dengan operculum. Kalian bisa baca sendiri bagian-bagian dari sirip dada. Kemudian ini adalah sirip perut di bagian bawah atau dekat dengan perut ikan. Oke, itu adalah sirip-sirip berpasangan ya. Nah, kita lanjut. Kemudian ada 3 bentuk ekor atau bagian-bagian dari sirip ekor. Ada protosersal, ada heterosersal, kemudian ada homosersal. Kalau protosersal yaitu ruas-ruas vertebrata penyokong sirip ekor tanpa mengalami perubahan bentuk. Sedangkan heterosersal yaitu bentuk ekor tidak simetris. Ya. Kemudian homosersal yaitu bentuk ekor simetros. Jadi kebalikan dari heterosersal. Nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan perlihatkan gambar-gambar bentuk ikan yang protosersal bagaimana, heterosersal bagaimana, dengan homosersal yang bagaimana. Oke, ini ada beberapa contoh gambar yang perlu kalian pahami bahwa ikan tulang sejati terdiri dari tengkorak, ada rongga matanya, ada tulang belakangnya, sirip punggung, sirip belakang, sirip ekor, sirip perut yang berpasangan, sirip dada yang berpasangan, ada tulang rusuk dan rongga insan. Nah, ini bahasa-bahasa Latinnya kalian juga harus hafal. Kalau bagian ekor biasanya disebut dengan caudal,
Kalau ada fin-finnya berarti itu adalah sirip. Oke, caudal fin berarti sirip ekor, anal fin berarti sirip dubur, pelvic berarti sirip ada pectoral fin atau sirip dada, ada pelvic fin atau sirip perut. Jadi ini adalah bahasa-bahasa lainnya. Ada dorsal nih. Dorsal artinya punggung. Oke. Oke, ini contoh. Jadi ada ikan bertulang sejati yang paling atas, atau biasa ini ikannya. Kemudian ini adalah contoh ikan bertulang rawan atau hiu. Jadi ini tidak lengkap ini. Dia tidak memiliki operculum atau penutup insan, dia hanya memiliki gill skill. Oke. Nanti kalau kalian praktikum kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk dari ikan tersebut dengan rangka ikan tersebut. Oke, itu saja yang perlu kalian pahami mengenai macam-macam bentuk atau fungsi dari rangka ikan, kemudian apa-apa saja rangka-rangka ikan tersebut. Oke. Kalian pelajari lebih lanjut, cari beberapa materi di Google ataupun di jurnal-jurnal bagaimana rangka-rangka ikan, baik itu rangka ikan di air tawar ataupun di air laut, apakah sama atau tidak, itu yang harus kalian pelajari. Kemudian harus kalian pahami. Minggu depan Ibu akan mengajar tentang bentuk-bentuk dari ikan tadi. Sebagian Ibu sudah jelaskan kepada kalian bentuk-bentuk tubuh ikan tadi. Nanti Ibu perlihatkan lebih lengkap gambar dari bentuk ikan, bagaimana sih ikan yang bentuknya non bilateral simetris, pipi, picak, ada berbentuk ular, ada bulat, ada seperti benang. Nanti minggu depan kita masuk di bentuk-bentuk tubuh ikan. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di via WA atau di Mols. Sekian Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Kalian belajar minggu depan mengenai bentuk tubuh ikan, kemudian kalian cari lagi beberapa referensi lain dari materi Ibu tentang rangka ikan, sistem rangka ikan. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan selamat siang.